الله قد نهى عن القتال لنجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يقول عود رجوع المبارزة مع عبد الله الوليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Dalam tradisi Islam, Yafits bin Nuh, disebut juga Yafet atau Yafed, adalah salah satu putra Nabi Nuh yang sering dikaitkan sebagai leluhur dari banyak bangsa di wilayah Asia Tengah, Eropa, dan Asia Timur. Nama Yafits bin Nuh sering muncul dalam literatur Islam klasik dan sejarah yang menelusuri garis keturunan serta peran anak-anak Nabi Nuh dalam menyebarkan umat manusia setelah peristiwa banjir besar. Nabi Nuh memiliki 4 putra, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an. Dalam sebagian riwayat disebut juga sebagai Yam. Di antara mereka, hanya 3 putra yang ikut dalam bahtera ketika banjir besar terjadi: Sam, Ham, dan Yafits. Kan'an menolak beriman kepada Allah dan tenggelam dalam banjir. Setelah peristiwa banjir, 3 putra Nabi Nuh dipercaya menyebar ke berbagai daerah dan menjadi leluhur bagi berbagai bangsa. Dalam banyak sumber sejarah Islam, Yafits disebut sebagai leluhur bangsa-bangsa yang tinggal di daerah utara dan timur. Dalam literatur Islam, Yafits dianggap sebagai leluhur dari beberapa bangsa besar, khususnya bangsa-bangsa yang dikenal pada masa itu sebagai bangsa Turk, Turki, Slavia, Mongol, dan sebagian bangsa Eropa. Dikatakan bahwa setelah banjir, Yafits dan keturunannya bergerak ke arah utara dan timur dari lokasi bahtera Nuh yang diyakini mendarat di Gunung Judi, dekat wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki atau Armenia. Dari sinilah keturunannya mulai menyebar ke wilayah-wilayah Asia Tengah dan Eropa. Menurut beberapa sejarawan Muslim, Yafits memiliki banyak keturunan yang menjadi leluhur berbagai bangsa, antara lain bangsa-bangsa Turk, Cina, Mongolia, Slavik, dan bahkan sebagian bangsa Eropa. Dalam beberapa riwayat, anak-anak Yafits antara lain disebut sebagai Gog dan Magog, dalam bahasa Arab Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa ahli tafsir mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan keturunan Yafits yang dipercaya tinggal di wilayah jauh di timur atau utara dan dianggap sebagai kaum yang nantinya akan muncul kembali di akhir zaman. Nama-nama keturunan Yafits juga sering muncul dalam karya sejarah Islam klasik, seperti yang ditulis oleh sejarawan Al-Mas'udi dan Ibnu Khaldun, di mana keturunannya dianggap sebagai pendiri banyak bangsa di Asia dan Eropa. Keturunan Yafits dipercaya meliputi bangsa Turk dan Mongol, yang pada abad-abad berikutnya berkembang menjadi kekuatan besar di dunia Islam. Banyak dinasti dalam sejarah Islam, seperti dinasti Seljuk dan dinasti Ottoman, mengaku sebagai keturunan dari Yafits melalui jalur bangsa Turk. Keturunan Yafits yang dikenal sebagai bangsa Turk banyak tersebar ke Asia Tengah dan kemudian mencapai wilayah-wilayah Islam di Persia, Irak, dan Anatolia. Mereka berperan penting dalam pembentukan peradaban Islam di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, bangsa Mongol yang juga dipercaya keturunan Yafits pada awalnya menjadi ancaman besar
bagi dunia Islam, khususnya ketika di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan Hulagu Khan. Namun, beberapa keturunan mereka akhirnya memeluk Islam dan menjadi bagian dari dunia Islam, seperti Kekaisaran Ilkhanat dan Kekaisaran Mughal di India. Para ulama dan sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir dan Al-Tabari sering mengaitkan Yafits dengan penyebaran umat manusia setelah banjir besar, dan mereka menyebutnya sebagai leluhur dari bangsa-bangsa di utara dan timur. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menuliskan bahwa Nabi Nuh membagi wilayah dunia untuk ketiga putranya. Sem mendapat wilayah di sekitar Jazirah Arab dan sebagian Asia Barat. Ham mendapat wilayah Afrika, dan Yafits mendapatkan wilayah utara dan timur. Pembagian ini melambangkan peran masing-masing keturunan dalam membangun peradaban di berbagai wilayah. Menurut para ulama, keturunan Yafits bukan hanya menyebarkan bangsa, tetapi juga membawa keterampilan dan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda ke setiap wilayah yang mereka tinggali, sehingga memperkaya peradaban manusia secara keseluruhan. Keturunan Yafits sering dikaitkan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran dan dipercaya sebagai kaum yang akan muncul kembali di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebutkan sebagai kaum yang memiliki sifat-sifat ganas dan destruktif, dan mereka diidentifikasi sebagai ancaman besar bagi umat manusia. Namun, mereka ditahan oleh penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain dan diyakini akan keluar dari penghalang ini pada masa akhir zaman. Beberapa ulama mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai keturunan jauh dari Yafits yang tinggal di daerah pegunungan terpencil dan akan muncul kembali ketika waktunya tiba. Dalam beberapa tafsir, mereka diidentifikasi sebagai bangsa yang berasal dari wilayah Asia Utara atau Asia Tengah. Dalam pandangan sejarawan Muslim, Yafits dan keturunannya memberikan kontribusi besar dalam sejarah Islam, khususnya dalam pembentukan kerajaan-kerajaan besar. Melalui bangsa Turk, keturunan Yafits banyak menguasai wilayah-wilayah Islam dan berperan dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tengah, Anatolia, dan bahkan wilayah Balkan. Salah satu kerajaan besar yang diasosiasikan dengan keturunan Yafits adalah Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, yang memimpin dunia Islam selama lebih dari 600 tahun dan memainkan peran penting dalam menyebarkan dan mempertahankan peradaban Islam di Eropa dan Timur Tengah. Para ulama sering menggunakan kisah keturunan Yafits sebagai pengingat akan pentingnya persatuan umat manusia, karena semua manusia berasal dari satu leluhur, yaitu Nabi Nuh. Meskipun tersebar ke berbagai wilayah dan menjadi bangsa yang berbeda-beda, umat manusia tetap memiliki ikatan yang sama sebagai keturunan Nuh. Sejarah Yafits juga dianggap sebagai pelajaran bahwa Islam menghormati keberagaman bangsa dan budaya, serta menerima mereka sebagai bagian dari satu umat yang besar. Islam tidak hanya datang untuk satu bangsa, tetapi sebagai agama yang menyatukan umat manusia dalam nilai-nilai universal. Dalam tradisi Islam, Yafits bin Nuh adalah sosok yang dihormati sebagai salah satu leluhur besar umat manusia, terutama bangsa-bangsa yang berada di utara dan timur. Keturunan Yafits dipandang berperan penting dalam membentuk peradaban dan budaya di wilayah-wilayah tersebut. Melalui kisah Yafits, para ulama menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap keanekaragaman manusia. Dalam tradisi Islam dan sejarah Arab klasik, silsilah keturunan Yafits bin Nuh dipercaya melahirkan banyak bangsa dan kelompok etnis yang kemudian tersebar di wilayah-wilayah utara, timur, dan beberapa bagian Eropa. Meski sumber-sumber silsilah ini terkadang berbeda dan lebih bersifat tradisi lisan
atau riwayat daripada sejarah yang didukung. Bukti arkeologis, beberapa nama yang sering dikaitkan sebagai keturunan Yafit meliputi tokoh-tokoh leluhur bangsa Asia dan Eropa, khususnya bangsa Turki, Tiongkok, Slavia, serta Mongol. Berikut adalah garis keturunan dan bangsa yang diyakini berasal dari keturunan Yafits menurut tradisi Islam dan sejarah klasik. 1. Magog, Ma'juj. Magog adalah salah satu putra Yafits yang diyakini menjadi leluhur dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran dan dipercaya sebagai bangsa yang kuat dan ganas, yang akan muncul pada masa akhir zaman sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat. Banyak ulama dan ahli tafsir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan jauh dari Yafits yang menetap di daerah pegunungan utara atau Asia Tengah. Mereka dikaitkan dengan berbagai kelompok etnis yang tersebar di daerah sekitar pegunungan Kaukasus dan Asia Tengah. 2. Gomer. Gomer dianggap sebagai leluhur dari bangsa-bangsa Eropa dan Slavia. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa keturunan Gomer tersebar ke arah barat, meliputi wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Eropa Timur dan wilayah Slavia. Sejarawan Arab dan Muslim klasik mengaitkan keturunan Gomer dengan bangsa-bangsa seperti Galia, Gaul, dan beberapa suku Slavia lainnya yang berada di wilayah Eropa pada zaman kuno. Harom Madai. Madai dipercaya menjadi leluhur dari bangsa Medes yang tinggal di daerah Persia, Iran modern pada zaman kuno. Medes dikenal sebagai kelompok etnis yang kuat dan memiliki peran penting dalam sejarah kuno Persia. Keturunan Madai ini kemudian bercampur dengan suku-suku Persia lainnya dan menjadi bagian dari peradaban besar di wilayah Iran dan sekitarnya. Sebagian sumber menyebutkan bahwa keturunan Madai tersebar ke wilayah Asia Tengah, Dorduncu Javan, Yunan. Javan sering dikaitkan dengan bangsa Yunani dan pulau-pulau di Laut Tengah. Dalam beberapa tafsir, Javan disebut sebagai leluhur bangsa Yunani, yang tinggal di wilayah Mediterania. Keturunan Javan dipercaya menyebar ke berbagai pulau di sekitar Laut Aegea, membentuk koloni-koloni awal di wilayah Yunani. Sebagian tafsir menyebutkan bahwa Javan juga menjadi leluhur bagi bangsa-bangsa lain di wilayah pesisir yang berada di sekitar Laut Tengah. Sinkem Tubal. Tubal adalah keturunan Yafits yang diyakini menjadi leluhur bangsa-bangsa di wilayah Asia Kecil, Turki modern, dan beberapa bagian Eropa Timur. Dalam riwayat-riwayat klasik, Tubal diidentifikasi sebagai leluhur beberapa suku yang tinggal di wilayah Kaukasus dan Anatolia, serta beberapa suku yang kemudian bermigrasi ke Eropa Selatan. Sixth Meshech. Meshech sering dikaitkan dengan bangsa yang tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Rusia atau Kaukasus bagian selatan. Dalam beberapa sumber, keturunan Meshech disebutkan tersebar di sekitar pegunungan Kaukasus. Bangsa yang berasal dari keturunan Meshech ini dianggap sebagai nenek moyang bagi beberapa kelompok Slavia dan bangsa Eropa Timur lainnya. Yedinci Tiras. Tiras disebut sebagai leluhur dari bangsa Tracia atau Trakia yang tinggal di sekitar wilayah Balkan. Beberapa sejarawan Muslim dan Yahudi menghubungkan Tiras dengan bangsa yang tinggal di wilayah sekitar Laut Hitam dan sebagian wilayah Eropa Timur. Keturunan Tiras diyakini tinggal di wilayah yang sekarang mencakup sebagian Yunani Utara, Bulgaria, dan negara-negara Balkan lainnya. Sekizinci Turk. Banyak sejarawan Islam menghubungkan bangsa Turk sebagai keturunan dari Yafits. Bangsa Turk berasal dari Asia Tengah dan kemudian menyebar ke wilayah yang luas hingga ke Timur Tengah, Anatolia, dan Eropa Timur. Bangsa Turk memainkan peran besar dalam sejarah Islam, terutama setelah memeluk Islam. Keturunan Yafits dari bangsa Turk ini juga membentuk berbagai kerajaan dan kesultanan dalam sejarah Islam, seperti Kesultanan Seljuk
dan Kesultanan Utsmaniyah. Kesembilan, bangsa Mongol. Keturunan Yafits diyakini juga mencakup bangsa Mongol di Asia Timur dan wilayah sekitar Mongolia. Bangsa Mongol yang kemudian dipimpin oleh tokoh terkenal seperti Genghis Khan berasal dari wilayah utara Asia dan merupakan salah satu bangsa yang berkembang dari keturunan Yafits. Setelah penaklukan besar oleh bangsa Mongol, banyak di antara keturunan Mongol yang memeluk Islam dan menjadi bagian dari peradaban Islam, seperti dinasti Ilkhanat di Persia dan Kekaisaran Mughal di India. 10. Bangsa Cina. Dalam beberapa riwayat, sebagian ulama menghubungkan Yafits dengan bangsa Tiongkok atau Cina di Asia Timur. Mereka meyakini bahwa bangsa Cina, seperti bangsa-bangsa Asia lainnya, memiliki hubungan silsilah dengan keturunan Yafits. Pandangan ini mendasarkan pada perbedaan bahasa dan budaya yang berkembang di wilayah Asia Timur, yang dianggap sebagai hasil dari migrasi besar keturunan Yafits ke wilayah timur jauh. Keturunan Yafits bin Nuh dipercaya menyebar ke wilayah yang luas dan menjadi leluhur dari berbagai bangsa di Asia, Eropa Timur, dan wilayah utara lainnya. Sejarawan Muslim dan para ulama klasik sering menyebut keturunan Yafits sebagai kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah Kaukasus, Asia Tengah, Eropa, hingga Asia Timur. Beberapa bangsa yang terkait dengan Yafits, seperti bangsa Turk dan Mongol, memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam dan sejarah dunia. Para sejarawan Muslim dan ulama dalam tradisi Islam memiliki beragam pandangan mengenai silsilah keturunan Yafits bin Nuh, dan mereka secara umum menyepakati bahwa keturunan Yafits berkembang menjadi bangsa-bangsa di Asia Utara, Timur, dan Eropa. Keturunan Yafits dianggap sebagai leluhur bagi beberapa kelompok etnis besar seperti bangsa Turk, Mongol, Slavia, dan lainnya yang tinggal di wilayah-wilayah di luar Timur Tengah. Berikut adalah pandangan sejarawan dan ulama Muslim tentang garis keturunan Yafits. Banyak sejarawan Muslim seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Mas'udi menyebutkan bahwa keturunan Yafits merupakan leluhur bangsa Turk, Turki, Mongol, dan Slavia. Dalam tradisi Islam, Yafits disebut sebagai leluhur bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Asia Tengah dan Eropa. Sejarawan Muslim mencatat bahwa setelah peristiwa banjir besar, keturunan Yafits pindah ke daerah-daerah yang sekarang meliputi Turkistan, Rusia, Asia Timur, dan sebagian Eropa Utara. Bangsa Turk dianggap keturunan langsung dari Yafits yang kemudian tersebar luas ke berbagai wilayah Islam. Di abad-abad selanjutnya, bangsa ini mendirikan kerajaan-kerajaan besar seperti Kesultanan Seljuk dan Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Ulama dan sejarawan Islam mengaitkan sebagian keturunan Yafit dengan Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog, dua kaum yang disebut dalam Al-Quran sebagai ancaman bagi umat manusia dan akan muncul di akhir zaman. Dalam pandangan ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafits yang tinggal di daerah pegunungan di Asia Utara atau Timur. Mereka disebut sebagai kaum yang memiliki karakteristik fisik dan perilaku yang unik serta ganas, dan dipercaya akan turun dalam jumlah besar di akhir zaman. Kisah ini sering dijadikan pelajaran moral tentang kekuasaan Allah atas umat manusia, di mana keturunan Yafits yang berjumlah besar ini akan dikendalikan olehnya hingga saat yang telah ditentukan. Sejarawan Muslim juga menelusuri garis keturunan Yafits hingga ke bangsa-bangsa Eropa, seperti Romawi dan Yunani. Beberapa riwayat menyebut bahwa keturunan Yafits pindah ke arah barat, dan ini menjadi leluhur dari bangsa-bangsa Eropa yang kemudian berkembang menjadi peradaban besar. Silsilah ini mencakup etnis di wilayah Kaukasus, Semenanjung Balkan,
dan bahkan Skandinavia. Ulama dan sejarawan seperti Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keturunan Yafits membentuk peradaban mereka sendiri dengan budaya dan adat yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, tetapi tetap berasal dari leluhur yang sama, yaitu Yafits bin Nuh. Beberapa ulama dan sejarawan Muslim mengaitkan keturunan Yafits dengan kerajaan-kerajaan Islam di kemudian hari, khususnya yang berdiri di wilayah Turk dan Mongol. Kerajaan-kerajaan seperti Seljuk, Utsmaniyah, dan Mughal sering dianggap memiliki garis keturunan dari Yafits melalui bangsa Turk. Ini terlihat dari pengakuan beberapa dinasti Islam yang menyebut diri mereka sebagai keturunan Yafits dan mengambil inspirasi dari legenda kepahlawanan bangsa mereka. Di sisi lain, bangsa Mongol yang awalnya merupakan ancaman bagi dunia Islam kemudian juga dikenal sebagai keturunan Yafits. Mereka pada akhirnya menjadi bagian dari peradaban Islam melalui masuknya keturunan mereka ke dalam Islam, seperti yang terjadi pada Kekaisaran Ilkhanat di Persia dan Kekaisaran Mughal di India. Para ulama dan sejarawan Muslim melihat kisah keturunan Yafits sebagai simbol persatuan umat manusia, mengingatkan bahwa seluruh manusia pada dasarnya berasal dari satu keluarga. Dengan demikian, meskipun keturunan Yafits menyebar dan membentuk bangsa-bangsa yang berbeda, mereka tetap memiliki ikatan leluhur yang sama. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mencatat bahwa keturunan Nuh, termasuk Yafits, menyebar ke berbagai wilayah di bumi. Dan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menciptakan keberagaman umat manusia. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyebut bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Quraish Al-Hujurat 13. Dalam tradisi Islam, ada pandangan tentang ciri khas dan karakter dari keturunan Yafits yang dikatakan memiliki sifat-sifat keberanian dan ketangguhan, terutama dalam hal peperangan dan keterampilan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Beberapa ulama menggambarkan bahwa bangsa Turk yang diyakini keturunan Yafits memiliki kemampuan militer yang kuat dan menjadi penjaga wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti serangan dari utara atau timur. Sifat keturunan Yafits yang cenderung memiliki fisik kuat dan kemampuan bertahan hidup di alam yang keras dianggap sebagai bagian dari keberkahan Allah yang diberikan kepada keturunan Nabi Nuh untuk menjaga keberlangsungan umat manusia. Sejarawan dan ulama seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir menyebut garis keturunan Yafits dalam karya-karya mereka, khususnya dalam kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj, serta bangsa-bangsa besar yang berkembang dari keturunan Yafits. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah juga mengaitkan keturunan Yafits dengan keberadaan bangsa-bangsa di Asia Tengah dan Eropa. Ia melihat mereka sebagai bagian dari sejarah dunia yang mencerminkan perpaduan budaya, agama, dan pengaruh antar bangsa. Beberapa tafsir Al-Quran juga menyebut keturunan Yafits dalam konteks Ya'juj dan Ma'juj, serta menyebut mereka sebagai kaum yang akan memiliki peran tertentu di akhir zaman sesuai dengan ketetapan Allah. Para sejarawan dan ulama Muslim umumnya sepakat bahwa keturunan Yafits bin Nuh memainkan peran besar dalam penyebaran umat manusia ke wilayah-wilayah di luar Timur Tengah. Garis keturunan Yafits diyakini melahirkan bangsa-bangsa besar di Asia Utara, Timur, dan Eropa, serta menjadi leluhur dari berbagai suku dan etnis yang beragam. Tradisi Islam menganggap mereka sebagai bagian dari keberagaman ciptaan Allah, dan kisah keturunan Yafits sering dijadikan pelajaran tentang pentingnya persatuan, keberagaman, dan kehormatan antar bangsa yang pada dasarnya berasal dari satu leluhur yang sama. Pandangan para ulama Muslim terkait penyimpangan yang dilakukan oleh keturunan Yafits bin Nuh umumnya terkait dengan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh perilaku mereka terhadap ajaran agama, serta dampak dari kesesatan yang diakibatkan oleh penyelewengan akidah
dan moral. Berikut adalah beberapa pandangan dan refleksi dari ulama mengenai hal ini. Ulama sering mengaitkan penyimpangan yang terjadi di kalangan keturunan Yafits dengan kehilangan iman dan pengabaian terhadap ajaran Allah. Mereka menekankan bahwa meskipun Yafits adalah keturunan Nabi Nuh yang saleh, keturunannya tetap bisa menyimpang dari ajaran yang benar. Penyimpangan ini dianggap sebagai contoh dari sifat dasar manusia yang cenderung lupa dan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Meskipun mereka berasal dari leluhur yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, beberapa ulama seperti Al-Mas'udi dan Al-Tabari menyebutkan bahwa setelah wafatnya Nabi Nuh, keturunannya, termasuk keturunan Yafits, mulai melakukan penyembahan berhala dan menyimpang dari monoteisme yang diajarkan oleh Nuh. Penyelewengan ini dilihat sebagai salah satu penyebab utama mengapa generasi setelah Nuh mengalami kerusakan moral dan spiritual. Ulama berpendapat bahwa hal ini menunjukkan betapa mudahnya manusia terjerumus dalam kesesatan jika tidak ada bimbingan yang kuat. Para ulama menekankan pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama dan menghindari penyimpangan yang dialami oleh keturunan Yafits. Mereka mengingatkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak keturunan yang menyimpang, meskipun mereka berasal dari leluhur yang mulia. Mereka berpendapat bahwa sejarah keturunan Yafit adalah pengingat bahwa hubungan darah tidak menjamin kesalehan. Setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan faktor lingkungan, pendidikan, dan keimanan sangat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Para ulama juga memandang penyimpangan ini dalam konteks sejarah dan sosial, di mana perubahan zaman dan pengaruh budaya luar bisa memicu pergeseran dalam akidah dan perilaku masyarakat. Ulama menyarankan agar umat Islam belajar dari pengalaman sejarah ini dan memperkuat iman dan pengetahuan agama, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam penyimpangan yang sama. Ulama memperingatkan tentang pengaruh negatif yang dapat berasal dari keturunan Yafits yang menyimpang, baik dalam bentuk ideologi, praktik keagamaan yang salah, maupun perilaku moral yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kajian mereka, mereka mencatat bahwa pergeseran nilai dan norma di kalangan keturunan Yafits dapat membawa dampak yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ulama mendorong umat untuk senantiasa memperkuat iman dan pengetahuan mereka agar tidak terpengaruh oleh penyimpangan. Sejalan dengan pandangan ini, para ulama mengingatkan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga dan meneruskan ajaran yang benar. Mereka menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran yang baik untuk generasi mendatang agar tidak terjerumus dalam kesesatan yang dialami oleh keturunan Yafits. Dalam hal ini, ulama menyarankan perlunya kembali kepada sumber-sumber ajaran Islam yang sahih dan menjaga komunitas agar tetap dalam koridor ajaran yang benar. Pandangan para ulama Muslim tentang penyimpangan yang dilakukan oleh keturunan Yafits bin Nuh menunjukkan bahwa meskipun mereka berasal dari seorang nabi, tetap ada kemungkinan untuk menyimpang dari jalan yang benar. Penyimpangan ini seringkali terkait dengan akidah dan praktik keagamaan yang salah, serta pengaruh lingkungan. Para ulama mengingatkan pentingnya memperkuat iman, pendidikan agama, dan tanggung jawab individu dalam menjaga ajaran Islam agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang sama. Sejarah keturunan Yafits menjadi pelajaran berharga tentang betapa mudahnya manusia terpengaruh oleh kondisi di sekitarnya dan pentingnya kesadaran dalam menjaga keimanan. Sejarah ilmuwan Muslim yang berasal dari garis keturunan Yafits bin Nuh tidak dicatat secara langsung dalam banyak sumber sejarah, tetapi ada sejumlah ilmuwan dan tokoh penting dalam sejarah Islam yang dipandang sebagai keturunan dari bangsa-bangsa
yang diyakini merupakan keturunan Yafits, seperti bangsa Turk, Mongol, dan lainnya. Berikut adalah beberapa ilmuwan dan tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang diasosiasikan dengan garis keturunan tersebut. 1. Al-Farabi. Asal. Al-Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan asal Turkistan yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Kontribusi. Ia berkontribusi besar dalam bidang filsafat, logika, ilmu sosial, dan musik. Karya-karyanya berpengaruh dalam mengembangkan pemikiran Islam dan menjadi jembatan antara pemikiran Yunani kuno dan pemikiran Islam. Pentingnya, Al-Farabi menekankan pentingnya rasio dan penalaran dalam pemikiran Islam yang menunjukkan peran penting bangsa Turk dalam dunia pemikiran dan ilmu pengetahuan. 2. Ibnu Sina Avicenna. Asal. Meskipun lahir di Afshanah, sekarang bagian dari Uzbekistan, Ibnu Sina memiliki latar belakang yang berhubungan dengan etnis Turk. Kontribusi. Sebagai seorang dokter dan filsuf, Ibnu Sina dikenal karena karya-karyanya dalam kedokteran, terutama Al-Qanun fi Al-Tib, yang menjadi rujukan utama dalam pengobatan selama berabad-abad. Pentingnya, ia dianggap sebagai salah satu ilmuwan terpenting dalam sejarah Islam, dan karya-karyanya sangat berpengaruh di Eropa dan dunia Islam. 3. Al-Khwarizmi. Asal. Al-Khwarizmi lahir di Khwarezm, sekarang Uzbekistan, dan merupakan keturunan dari bangsa yang diyakini berhubungan dengan Yafits. Kontribusi. Ia dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena karyanya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah yang menjadi dasar perkembangan matematika Al-Jabar. Pentingnya, kontribusinya dalam matematika dan astronomi sangat signifikan dan menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Cetverti Al-Biruni. Asal. Al-Biruni lahir di Khwarezm yang juga merupakan daerah asal keturunan Yafits. Kontribusi. Ia adalah seorang polimet yang berkontribusi dalam berbagai bidang seperti astronomi, geografi, fisika, dan sejarah. Karya terkenalnya meliputi Kitab Al-Hind, di mana ia mengkaji budaya India. Pentingnya, Al-Biruni dianggap sebagai salah satu ilmuwan terpenting yang membantu menjembatani pengetahuan antara timur dan barat. Cinquiem. Ibnu Rushd Averroes. Asal. Meskipun Ibnu Rushd lahir di Cordoba, Spanyol, dia berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam dan berhubungan dengan keturunan bangsa yang lebih luas. Kontribusi. Sebagai seorang filsuf dan dokter, Ibn Rushdi terkenal karena komentarnya terhadap karya-karya Aristoteles dan berperan dalam memperkenalkan pemikiran Yunani ke Eropa. Pentingnya, ia menjadi jembatan penting antara pemikiran Islam dan pemikiran Eropa, terutama selama Renaissance. 6. Al-Razi Rahazes. Asal. Al-Razi lahir di Rai, sekarang Iran, dan dianggap sebagai tokoh penting dalam kedokteran. Kontribusi. Ia dikenal karena penemuan dan kontribusinya dalam bidang kedokteran, termasuk diagnosa dan pengobatan berbagai penyakit. Pentingnya, karya-karyanya seperti Al-Hawi menjadi referensi utama dalam ilmu kedokteran. Yedinci. Tamerlane Timurlenk. Asal. Meskipun bukan seorang ilmuwan, Tamerlane adalah tokoh militer dan penguasa yang berasal dari keturunan bangsa Turk dan berhubungan dengan garis keturunan Yafits. Pentingnya, ia mendirikan kekaisaran besar di Asia Tengah dan mempromosikan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di wilayah tersebut yang membantu memperkuat posisi ilmuwan dan intelektual di dunia Islam. Walaupun tidak ada catatan eksplisit yang menghubungkan setiap ilmuwan ini langsung dengan Yafits bin Nuh, banyak di antara mereka yang berasal dari kawasan yang diyakini sebagai keturunan dari garis Yafits, terutama di wilayah Turkistan dan Asia Tengah.
Mereka memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan kedokteran, dan menunjukkan pentingnya peran keturunan Yafits dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Selain itu, sejarah keturunan Yafits ini menunjukkan bahwa meskipun berada jauh dari akar agama, mereka tetap mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di dunia.